Preview. Halo bro dan sis, tahun ini adalah tepat 30 tahun sudah Freddie Mercury, vokalis legendaris dari band Queen, meninggal dunia. Kematian yang dikarenakan oleh penyakit AIDS akibat pergaulan masa lalunya yang ugal-ugalan. Namun demikian, Freddie tetap dikenang sebagai seorang vokalis yang hebat, performer yang top, dan komposer yang jenius yang masih sulit dicari tandingannya. Karya-karyanya bersama Queen tetap abadi hingga saat ini. Tahun 2018 lalu, sebagai tributnya kepada Freddie dan Queen, sutradara Bryan Singer menggarap sebuah film biopik mengenai band idolanya yang dikasih judul Bohemian Rhapsody. Sosok Freddie Mercury dimainkan oleh aktor Rami Malek, dan dia berhasil memenangkan Oscar sebagai aktor terbaik untuk perannya sebagai Freddie Mercury. Pada awal tahun 1970, Freddie Bulsara adalah seorang mahasiswa yang bekerja paruh waktu menjadi kurir bagasi di Bandara Heathrow, London. Freddie berasal dari keluarga turunan Parsi yang hijrah dari Zanzibar menjadi imigran di kota London. Nama asli yang diberikan ayahnya sebetulnya adalah Farukh Bulsara, tetapi ia menolak untuk menengok ke belakang. Ia kini meminta semua orang di rumah untuk memanggilnya dengan nama Freddie. Gaya hidup Freddie yang mengikuti gaya hidup rock and roll bohemian yang lagi marak saat itu sangat ditentang oleh ayahnya. Ayahnya berharap agar Freddie tetap menjunjung tinggi nilai budaya leluhur mereka. Momen-momen itu, Freddie kerap kali pergi malam hangout di bar kampus untuk menonton pertunjukan band Smile yang sangat ia kagumi. Smile adalah sebuah band kampus yang membawakan aliran musik progressive rock dan beranggotakan Tim Stifle pada vokal dan bass, Brian May pada gitar, dan Roger Taylor pada drum. Tim Stifle adalah teman satu kampus Freddie di Ealing Art College. Freddie ngambil jurusan graphic design di sana. Sedangkan Brian May adalah mahasiswa astronomi di Imperial College London, satu kampus dengan Roger Taylor yang merupakan mahasiswa kedokteran gigi. Di masa-masa ini pula, Freddie berkenalan dengan seorang mahasiswi yang bernama Mary Austin, seorang wanita cantik, teman satu kampus Brian, yang akan menjadi sosok inspirasi Freddie sepanjang hidupnya. Kondisi band Smile sendiri saat itu lagi goyah. Tim mulai bosan dengan kondisi di band mereka yang dianggapnya stuck. Dia hendak membuat band baru yang beraliran R&B, yaitu Humpty Bong dengan mantan drummer dari The Bee Gees. Momen itu digunakan oleh Freddie untuk mengajukan diri menjadi pengganti tim. Meski awalnya diragukan karena penampilan Freddie yang sedikit absurd, namun setelah mendengarkan Freddie menyanyi, Brian dan Roger langsung terkesima. Freddie memang sudah memiliki bakat yang kuat dalam urusan olah vokal. Sementara itu, Freddie dan Mary pun makin akrab. Mary yang mahasiswa jurusan fashion ini seperti menemukan objek yang unik pada diri Freddie. Dia senang sekali mendandani Freddie yang ia anggap punya penampilan yang eksotis. Freddie pun mulai diperkenalkan ke depan audiens bersamaan dengan John Deacon yang mengisi posisi bass. Penampilan pertama yang tidak begitu mulus, tapi sudah bisa membuat penonton melupakan Tim Stifle. Setahun bergabung dengan Smile, Freddie menjadi sosok yang penting di dalam band. Freddie yang memprakarsai dibuatnya album pertama mereka, dengan modal hasil menjual fan milik band dan menjadi penulis yang produktif dan juga banyak berpengaruh dalam keputusan artistik musikalitas band ini. Dari Freddie pula ide nama Queen sebagai pengganti nama Smile berasal. Kini ia sudah tinggal bersama dengan Mary Austin. Hubungan mereka sangat intim. Freddie membawa Mary dan ayahnya bersama dengan anggota band Queen lain di hari ulang tahunnya untuk berkunjung ke rumahnya. Di sana ia memproklamirkan diri bahwa nama resminya kini permanen rubah. Farukh Bulsara menjadi Freddie Mercury. Dia bahkan sudah membuat paspor baru dengan nama tersebut. Freddie sudah tidak peduli lagi dengan ayahnya yang sangat menentang jalan hidupnya. Di saat itu pula sebuah telepon datang dari humas EMI Record. Salah seorang eksekutif dari EMI ternyata menyaksikan sesi rekaman Queen di studio dan telah menyimak demo band ini. EMI Record memberikan demo tersebut kepada John Reid, manajernya Elton John, dan John Reid berminat untuk memanage Queen. Mereka semua shock mendengarnya. Kini, kesuksesan sudah ada di depan mata. Personal The Queen pun akhirnya melakukan pertemuan dengan John Reid yang hadir dengan asistennya, Paul Frenter. Manajer papan atas ini ingin membawa lagu-lagu Queen berkibar dulu di radio, untuk kemudian dia akan membawa Queen tampil di televisi, dan apabila semua berjalan lancar, dia punya rencana untuk membawa Queen melakukan tur promo ke Jepang. Waktu pun berlalu, seiring perjalanan Queen yang makin waktu makin masuk ke ranah publik, akhirnya tahun 1974, Queen diundang untuk tampil di acara Top of the Pop-nya BBC, sebuah program acara musik nomor wahid saat itu. Rilisan album Sheer Heart Attack telah membawa single lagu Killer Queen menjadi lagu yang populer. Queen membawakan lagu hits mereka tersebut di acara BBC meskipun mereka harus tampil lip sync.
Merasa kesuksesan sudah ia dapatkan, Freddie merasa bahwa kini adalah waktu yang tepat untuk mempersunting Mary, cinta sejatinya. Freddie pun menyematkan cincin pertunangan di jari tengah Mary. Saat itu pula berita gembira seolah gak berhenti datang bagi Queen. Masuk mendobrak rumah kontrakan Freddie yang teleponnya lagi mati, personel Queen lain mengabari bahwa John Reid telah menetapkan jadwal promotor mereka keliling Amerika. Album Sheer Heart Attack dan single Killer Queen masuk chart lagu populer di negara tersebut. Queen pun melakukan tur besarnya keliling wilayah Amerika, meskipun Freddie terpaksa harus menunda perkawinannya dengan Mary. Namun demikian, Freddie nggak pernah absen memberi kabar kepada Mary tentang bagaimana suksesnya panggung-panggung yang mereka lakukan di Amerika. Disinilah suatu hal yang kedepannya akan menghancurkan Freddie dimulai. Berada di jalanan yang terkadang mereka harus bertemu dengan supir-supir truk trailer di sebuah rest area, gairah liar seorang Freddie Mercury mulai terpancing. Seorang pengemudi truk suatu saat mengajaknya join ke toilet dan Freddie tidak menolaknya, meskipun entahlah kejadian yang terjadi saat itu tidak diceritakan. Tahun 1975, tur Sheer Heart Attack Lampung digelar, Queen melakukan meeting untuk penggarapan album berikutnya. Pertemuan dilakukan di kantor bos EMI Records, Ray Foster. Ray menginginkan formula yang sama untuk album Queen mendatang, memuat lagu-lagu yang catchy yang potensial untuk menjadi hits kayak Killer Queen. Anggota Queen menolak untuk melakukan hal yang sama. Untuk proyek album mendatang, mereka ingin lebih mengeksplorasi sisi musikalitas mereka dan tidak terpaku pada satu genre. Freddie datang dengan konsep opera, dan judul albumnya pun ternyata sudah mereka persiapkan, The Night at the Opera. Ray Foster agak ngeri-ngeri sedap mendengar pengajuan ini, tapi band Queen meyakinkan bahwa rekaman album mendatang akan benar-benar menjadi pengalaman mendengarkan musik yang berbeda bagi para penggemarnya. Sesi rekaman pun dilakukan di sebuah kamp pertanian di Rockfield Farm, sebuah tempat yang jauh dari hingar-bingar agar personel band fokus dengan albumnya. Paul Frenter sebagai road manager Queen yang mengurus segalanya, dari pembagian jatah kamar sampai dengan pembuatan studio dadakan mereka. Jauh dari Mary, Freddie membayangkannya dan muncullah tune dan lirik untuk lagu Love of My Life, lagu yang ia persembahkan khusus untuk cinta sejatinya. Saat sedang melatih lagu tersebut, Freddie ditemani oleh Paul Frenter. Mungkin saat itu lagu yang sangat syahdu ini sangat merasuk ke jiwa Paul. Selesai Freddie melatih lagunya, dia langsung melakukan pergerakan dan sebuah pelanggaran. Pelanggaran yang ia perkirakan akan mendapatkan permakluman dari Freddie. Nyatanya saat itu, Freddie masih menampiknya. Queen membebaskan para anggota bandnya untuk berkontribusi menciptakan lagu, meskipun lagu jagoan selalu muncul dari Freddie dan Brian May. Pertengkaran selalu terjadi, tapi Freddie nggak mau ambil pusing soal pertengkaran di antara anggota bandnya. Dia lebih fokus untuk merampukan sebuah melodi yang sebetulnya sudah tercipta sejak zaman dia awal gabung dengan Queen. Lagu yang kemudian akan menjadi karya masterpiece Queen, yang lagunya Mama, kalian pasti tahulah lagunya. Iya, Bohemian Rhapsody. Freddie menumpahkan semua ide gilanya di lagu ini. Overdub backing vokal yang diambil bertumpuk-tumpuk dan berulang untuk teriakan Galileo, Galileo. Roger sampai serasa keselak bijinya sendiri karena harus terus-terusan teriakin nada tinggi. Lirik dengan gaya sajak yang misterius mengambil perbendaharaan kata-kata dari sejarah Ibrani dan Romawi yang Freddie ketahui, sebuah roman tragedi. Dan Ray Foster sangat terhenyak ketika Queen mempresentasikan lagu yang mereka jagokan sebagai singles ini kepada dirinya. Bukan karena sisi musikalitasnya, tapi karena durasinya yang 6 menit. 2 kali lipat dari format standar single radio yang durasinya dibatasi 3 menit. Namun demikian, Queen kekeh lagu ini harus jadi single mereka. Mereka merasa inilah lagu masterpiece Queen. Ray Foster tetap pada pendirian awal. Ia memilih lagu yang ringan dan simpel. Ia memilih lagu Oh, You're My Best Friend untuk jadikan single. Tidak mendapatkan kesepakatan, akhirnya Queen memilih walkout dari acara pertemuan. Ditolak oleh label, Freddie pun bergerilya. Bermodal koneksinya dengan Kenny Stewart, seorang DJ kondang saat itu, Freddie menyisipkan piringan hitam single Bohemian Rhapsody agar diputar oleh Kenny. Saat itu, Mary mengantar Freddie ke studio radionya Kenny, dan dia kaget melihat Freddie ternyata akrab bercengkrama dengan DJ kondang yang dikenal sebagai Gay ini. Entahlah, mungkin karena berada dalam frekuensi yang sama, Kenny pun ternyata mau membantu Freddie memutar lagu yang sebetulnya dari segi format pun sudah di luar dari ketentuan durasi single radio. Kenny memutar lagu ini seolah-olah yang gak sengaja sudah memutarnya. Ups, dia bilang. Pada akhirnya lama-kelamaan lagu tersebut pun jadi hits dan selalu jadi lagu pemuncak di setiap konser Queen. Band ini semakin mendunia. Queen melakukan turnya keliling dunia, tur yang membuat hubungan Freddie dan Mary semakin renggang, meskipun Freddie nggak pernah absen teleponin Mary di setiap tempat dia melakukan konser. Hubungan renggang ini selain dikarenakan frekuensi bertemu yang sangat minim, juga karena Freddie sudah semakin tenggelam dengan kehidupan biseksualnya di jalanan.
Tahun 1976 ketika pada akhirnya Queen rehat dari konser dan Freddie ada waktu senggang untuk berada bersama Mary, momen itu pun terjadi. Kepada Mary, Freddie akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang biseksual. Mary sangat terpukul mendengarnya, meskipun ia sudah bisa memperkirakan dari tingkah Freddie yang dirasakannya sudah berbeda. Mary pun mengundurkan diri dari hubungan mereka. Mary merasa sudah tidak ada gunanya lagi mereka hidup bersama. Dia pun pergi dari apartemen mereka setelah sebelumnya berucap, "Hidupmu akan sulit sekali, Freddie," imbuhnya kepada Freddie. Cerita loncat ke tahun 1980, era Freddie mulai masang kumis. Freddie sudah sangat berada di bawah pengaruh Paul Frenter yang ia anggap sebagai sahabat sejati, membandingkan dengan para temannya yang sekarang udah seperti malas untuk masuk ke areal pribadi Freddie. Roger bahkan seperti yang enggan berlama-lama mampir ke rumah baru Freddie ketika Freddie ingin memperlihatkan rumah barunya kepadanya. Kesepian karena sudah mulai dihindari oleh para teman dekatnya, Freddie pun menyuruh Paul untuk membuat sebuah pesta di rumah barunya. Sebuah pesta yang menjadi pesta paling liar yang pernah diadakan oleh seorang artis. Freddie mengundang semua orang, selain para teman bandnya, juga para eksekutif di perusahaan rekaman, para kolega di lingkungan pergaulan gay, para manusia kerdil, pemain sirkus beserta binatang-binatangnya. Di film, suasana pesta keseluruhan tidak terlalu diperlihatkan, namun dari artikel yang pernah kita baca, suasana di pesta itu mirip dengan keadaan di Sodom dan Gomorrah, liar luar biasa. Perkembangan selanjutnya melalui Paul Frenter, CBS menawarkan Freddie sebuah tawaran dengan nilai yang fantastis untuk membuat double solo album. Paul mengabarkan hal itu kepada John Reid. Mereka berdua sangat terperangah dengan nilai yang ditawarkan. Mereka akan mencoba membujuk Freddie untuk menerima tawaran tersebut. Pulang dari konser di Madison Square Garden di dalam mobil limo, John Reid coba menyampaikan kabar tadi dan dia menganalogikan dengan The Jackson 5. Yang sukses dan ngaruh itu Michael Jackson-nya, bukan The Jackson 5. Freddie menerima ucapan itu sebagai kode agar dia membubarkan Queen. Oleh karena itu, saat itu juga dia langsung memecat John Reid dan mengusirnya dari limo. John mencoba meminta bantuan Paul Frenter untuk memberi persuasi, tapi ternyata si Paul ini adalah lintah yang sesungguhnya. Dia bersikap seolah dia nggak tahu apa-apa. John Reid pun keluar dari limo, namun dengan peringatan bahwa Freddie telah memelihara seekor ular berbisa. Makin santernya kehidupan Freddie yang ancur-ancuran, makin kencang juga badai gosip dan kontroversi menerpa mereka. Press release album Hot Space di tahun 1982 yang harusnya menjadi ajang untuk promo album, malah jadi ajang interogasi para wartawan terhadap kehidupan pribadi seorang Freddie Mercury. Tahun 1984, setelah beres tur album The Works yang lagi-lagi sukses berat, berkat lagu Radio Gaga dan I Want to Break Free, Freddie menyatakan bahwa ia penat dengan segala rutinitas Queen. Ia menyatakan ingin break dulu dari band. Namun yang sesungguhnya, Freddie telah menerima tawaran dari CBS Record untuk membuat solo album dengan nilai kontrak $4 juta, sebuah nilai yang sangat fantastis untuk saat itu. Anggota The Queen lain tentunya berat menerima keputusan sepihak dari Freddie, tapi Freddie menjamin bahwa Queen gak bubar. Cuman sekarang ia jenuh dengan segala perdebatan yang selalu terjadi di dalam band. Lagu ciptaan siapa yang harus masuk dalam album, lagu ciptaan siapa yang pantas jadi singles, dan sebagainya. Kini ia ingin coba eksplorasi sendiri. Argumen tersebut memang sesuai dengan keadaan, namun pengaruh yang sebetulnya datang dari Paul Frenter. Kini si road manager itu ingin mencoba menguasai Freddie sendirian. Selama menjalani sesi rekaman di Jerman, Paul mengontrol penuh segala aktivitas Freddie. Dia juga mengontrol siapa aja orang yang berhak melakukan kontak dengannya. Mary bahkan Jim Beach, manajer baru Queen, ia tolak untuk bisa bicara dengan Freddie. Saat itu Jim hendak memberitahu perihal konser Live Aid yang akan segera diadakan. Paul terus mencekoki Freddie dengan segala jenis kenakalan-kenakalan yang akan berujung pada terjangkitnya penyakit AIDS. Di Jerman sini, Freddie mulai mendapatkan gejala penyakit tersebut. Dia batuk berdarah ketika sedang melakukan sesi rekaman. Mary Austin meskipun ia seorang mantan, namun dirinya dan Freddie tetap berteman. Dia merasa khawatir karena sudah lama tidak mendapatkan kabar dari Freddie. Maka dari itu ia pun menyusulnya menuju Munich dan mendatangi rumah Freddie. Kebetulan saat itu Paul sedang tidak ada di lokasi, sehingga Mary bisa ada waktu berbicara private dengan Freddie. Mary sangat concern dengan keadaannya. Dia juga mengabari perihal Live Aid, sebuah konser paling besar yang akan segera digelar. Percakapannya dengan Mary saat itu menggugah hati Freddie. Mary menyatakan bahwa ini sudah cukup. Freddie harus segera pulang ke rumah karena semua orang di rumah sangat mencintainya dan khawatir dengan kondisinya. Dia juga menyadarkan Freddie tentang Paul bahwa sebetulnya orang itu cuma memeras dirinya saja dan gak betul-betul perhatian sama dirinya. Selepas Mary pergi, Freddie menanyakan perihal Live Aid kepada Paul yang memang sengaja ia gak sampaikan kabar itu kepada Freddie. Menurut dia, konser amal untuk penggalangan dana itu sangat memalukan.
Yang jelas itu pasti nggak ada fee-nya buat dia. Kini Freddie mulai menyadari siapa Paul sesungguhnya. Kali ini saat itu juga, Freddie memecat Paul. Paul mengancam balik bahwa ia akan menyebarkan foto-foto Freddie dan menceritakan jati diri seorang Freddie Mercury yang sesungguhnya kepada publik. Freddie mempersilahkan, satu syarat, dia jangan sampai pernah lagi melihat wajahnya. Saat itu juga, Freddie meninggalkan Munich sekaligus meninggalkan proses pembuatan album keduanya yang sedang berjalan. Pada akhirnya, Paul Venter memang menjual semua koleksi foto dan ceritanya tentang Freddie kepada media. Freddie sendiri saat itu lebih concern kepada comeback-nya dengan Queen. Freddie sudah memeriksakan diri ke dokter dan ia menyadari bahwa waktunya mungkin tidak akan lama lagi. Dengan dimediasi oleh Jim Beach, keempat anggota Queen pun melakukan rekonsiliasi. Setelah menyetujui berbagai persyaratan, termasuk soal bagi rata jatah royalti, akhirnya Queen memutuskan rujuk, dan saat itu pula mereka menyatakan kesediaan mereka kepada Bob Geldof, sang inisiator konser Live Aid, bahwa mereka siap untuk mengisi konser berdampingan dengan nama-nama legenda lainnya seperti The Who, Mick Jagger, David Bowie, Elton John, Paul McCartney, Led Zeppelin di konser Live Aid yang akan dilangsungkan 13 Juli 1985 di Stadion Wembley. Waktu tinggal seminggu lagi menuju hari H, Queen tiap hari melakukan latihan, terutama untuk mengembalikan lagi performa vokal dari Freddie. Di momen ini, Freddie mengumumkan soal penyakit yang dideritanya kepada para rekannya. Mereka semua bersimpati dan mendukung Freddie agar bisa terus memanfaatkan waktu-waktunya yang masih tersisa menjalani takdirnya sebagai seorang performer yang dipuja oleh sejuta umat manusia. Konser Live Aid pun digelar, Freddie mengajak serta Jim Hutton, partnernya saat itu, dan berkunjung dulu ke rumah orang tuanya sebelum melakukan konser. Untuk pertama kalinya, akhirnya keluarganya akan menonton pertunjukan Queen meskipun cuma lewat televisi. Di backstage, Mary Austin tidak lupa datang untuk memberi support. Kebetulan pasangannya saat itu adalah penggemar berat Queen. Mereka saling berteman dan saling memberi restu terhadap hubungan dengan masing-masing pasangan. Tiba saatnya giliran Queen naik ke panggung. Penonton sangat antusias menyambut band superhero mereka. Penonton tidak berhenti bernyanyi mengikuti repertoar yang dibawakan oleh Queen saat itu. Mulai dari lagu pertama Bohemian Rhapsody yang disusul dengan Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Bla Bla, lanjut dengan Hammer to Fall, dan ditutup dengan lagu pemuncak We Are the Champion, My Friend. Stadion Wembley bergemuruh menyanyikan lagu anthem yang awal 80-an lagi top-topnya itu. Demikianlah sejak dari saat itu, Queen masih lanjut menggarap beberapa album sampai akhirnya kondisi kesehatan Freddie makin memburuk. Freddie meninggal tahun 1991 karena pneumonia yang diakibatkan oleh penyakit AIDS dalam usianya yang ke-45. Dia dikremasi dalam sebuah ritual kepercayaan orang tuanya Freddie, Zoroaster. Demikian kisahnya bro dan sis, sampai jumpa di video kita berikutnya. Ciao!